Nah, Bang Kevin, itu kan Ya. antum kan selalu ke sekolah itu. Iya. Anak-anak ke sekolah Antum, anak. ya antum. Di tempat Aneh banget. Gimana Ham? Gimana Ham? dari sekian banyak sekolah, apa sih yang menjadi sesuatu yang antum simpulkan itu menjadi ini kayaknya penting untuk sekolah ini dimiliki sama mereka semua? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab ada 2.000 orang, Bang Ram, Masya Allah. 500. 2.000 Kurang-kurang. dari jenis jin dan manusia. Saya izin saja, Anda jawab dulu saja. Betul ya. Yang perlu dimiliki oleh sekolah pada masa ini adalah connectivity dengan calon target buyer-nya, yaitu orang tua murid. Connectivity, adanya jawaban-jawaban yang menjawab pertanyaan para wali murid, yang mana jawabannya jangan blunder. Contoh, Ustadz, di pondok ini ada bullying nggak? Ini jawaban yang si malakama. Dia jawab nggak ada, namanya interaksi anak-anak Ustadz ya. Iya. Dia berantem sama temennya, weh, mana tuh kemarin yang bilang nggak ada? Ternyata anak saya dibully nih. Salah. Bohong Dia- jatuhnya gitu ya. Bukan bohong, lebih kepada blunder. Oh, Blunder, karena kan Ustadz juga bisa mantau 24 jam Ustadz ya. Artinya interaksi anak-anak ini seperti apa. Nah kemudian kalau dibilang, ada bu, bully ada, banyak, mau nggak? Salah juga. Salah juga, nggak bisa jualan kan gitu. Maka ini perlu dicari jawabannya seperti apa. Kemudian apa yang sebenarnya orang tua betul-betul butuhkan dari sekolah yang dikemas dalam bentuk video promosi yang menarik dan engaging, kan gitu Bang Ilham. kenapa jadi jualan Bapak? di Nggak sini? jualan, saya cuman mengenai kalau sekolah bisa bikin video semenarik itu, saya nggak perlu lompat-lompat lagi. Asesor aja saya, bagus nih, bagus sudah, gitu aja. Jadi tetap butuh namanya informasi yang dikemas dari Betul. pihak sekolah, setiap sekolah, Iya. supaya para orang tua ini mendapatkan informasi yang komprehensif tapi juga menenangkan. Ya, terlebih gini lah, kalau mau promosinya di media sosial, maka sesuaikan. Contoh gini, gue pernah, Ana pernah ke sebuah sekolahan, dia bilang gini, Ustaz, value kami Bang adalah adab. Tolong sampaikan value kami adalah adab. Dia bilang, Ustaz, kira-kira bagaimana memvisualisasikan adab itu seperti apa? Oke. Si Ustadznya bilang, nanti kita suruh santri bikin teh nganter buat ustadznya. Ah, Dia bilang gitu, Ustadz. Ustadz, Afwan, kalau target market antum adalah orang tua Jakarta, kayaknya jangan deh. ah. Karena Kenapa jangan? karena bagi masyarakat Jakarta, anakku jangan disuruh bikin teh, suruh baca Quran, suruh hafalin Quran. Oke. Visualisasi adab ini yang masih rancu gitu, Ustadz. Iya. Kalau mungkin di daerah lain yang orang tuanya nggak masalah anaknya disuruh seperti itu dalam bentuk bukti pada gurunya, silakan. Tapi bagi orang tua Jakarta, kayaknya malah sensitif. Atau yang kayak kemarin bagi-bagi buah gitu. Maksudnya. itu kan Bagi-bagi inisiatif gitu. ya, Oh, betul. oke. Iya, tapi poinnya adalah bagaimana pondok ini memvisualisasikan, oh, value saya di pendidikan adab. Gimana yang menyorot adab? Oh, adab itu ternyata bagi dia adalah masih bikinin teh buat gurunya bawa begitu pakai nampan. Definisi adabnya itu Iya, tergantung. betul persepsinya. Yang menurut dia bagus, menurut orang tua malah, kok gini anak saya disuruh-suruhnya, malah jadi miskomunikasi. Betul, Kurang betul, lebih kayak betul. gitu. Oke. Gitu Pak Ilham. Kita pindah ke Ustadz Nurdin nih. Halo, Selaku ketua satu dari Pudapi yang mengawasi atau memayungi jadi banyak sekolah, sekaligus antum yang memang selaku praktisi yang memiliki sekolahnya langsung, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Selaku pemilik sekolah lah, bahasanya sekarang pemilik sekolah dulu. Antum ketika memiliki sekolah itu, hal apa yang menurut antum paling penting untuk disampaikan kepada orang tua nih, untuk mereka tertarik untuk sekolah antum, Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Kang Ilham, Bang Kevin atas kebersamaannya di sore hari ini. Bertalian dengan apa yang tadi disampaikan atau dipertanyakan, hal apa yang paling penting untuk disampaikan kepada masyarakat supaya tertarik ya, untuk menyekolahkan putra-putrinya ke tempat kita. Sekolah
antum khususnya atau sekolah pada umumnya? Sekolah pada umumnya, betul ya. Yang pertama, Anda sampaikan dulu tadi berkaitan disclaimer dulu nih, Anda bukan pemilik, bukan owner dari Al Andalus. Oh, beneran. Iya, karena itu adalah wakaf, ya, artinya punya umat. Cuman Anda memang diminta untuk mengelolanya. Oke. Ya, agak beda itu, harus dibedakan. Persepsi model apa? Iya. Kira itu pemilik kan? Iya. Kepala sekolah. Enggak, beda ya. Yang pertama itu, yang kedua mungkin Anda juga ingin sedikit mengenalkan tentang Poldapi. Jadi kami itu ada pimpinan-pimpinan lembaga dakwah dan pendidikan itu membuat satu komunitas. Salah satunya adalah Poldapi ini. Poldapi itu kepanjangannya adalah Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia. Terhimpun di dalamnya 124 yayasan. Ya, kalau sekolahnya berarti lebih dari itu, karena satu yayasan ada yang punya 2, ada yang punya 3 dan seterusnya. Tercatat ada 130.000 sekian santri yang terhimpun di dalam lembaga yang terkumpul dalam Poldapi tadi itu. Nah, kemudian di dalamnya ada 3 kepala bagian. Ketua satu itu membidangi pendidikan dan medcom, kemudian yang keduanya adalah dakwah dan sosial, dakwah, kemudian dan yang ketiganya sosial dan ekonomi. Itu sedikit perkenalan tentang Poldapi. Bertalian dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ilham dalam pertanyaannya tadi, apa kira-kira hal yang paling penting bagi kita pengelola lembaga pendidikan untuk disampaikan kepada masyarakat supaya mereka tertarik ya, untuk menyekolahkan, menitipkan putra dan putrinya di tempat kita. Yang paling penting adalah kalau sekolah itu baru, ya ini saya sampaikan di awal, karena sekolah itu atau pesantren itu ada yang sudah lama, ya dia sudah berkiprah lama, sudah punya track record, ada yang masih baru. Nah, secara umum apa yang paling penting dari 2 sekolah yang baru ataupun yang lama ini adalah tentang kurikulumnya, program pendidikannya. Nah ini, karena setiap pesantren itu biasanya memiliki program pendidikan yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, gitu. Walaupun secara umum pesantren itu adalah pendidikan yang ditonjolkan adalah pendidikan agama, ya, tetapi semua pesantren punya itu gitu. Nah, sekarang apa yang menjadi nilai lebih dari masing-masing pesantren itu? Kekhasannya seperti apa? Nah, itu yang kemudian harus sering disampaikan. Di samping itu juga kemudian bagaimana turunannya di dalam programnya. Nah, program pendidikan seperti itu. Baik. Jadi nanti tapi Poldapi itu juga mengawasi setiap sekolah untuk memiliki program yang berbeda-beda atau boleh sama semua? Kita tidak mengharuskan, tetapi kita menganjurkan masing-masing itu punya kekhasan. Oh, ya, jadi sekolah punya kekhasan. Kalau sekolah Al Andalus, kekhasannya itu gimana sih? Kalau kita punya program yang kita sebut dengan TAIS. Ya, PC. Ya, T-nya itu adalah tahfidz. Jadi ini menjadi program unggulan kami. Di kami itu anak itu harus punya hafalan Al-Qur'an. Ya, bahkan kita anjurkan untuk hafal sampai 30 juz. Kita stimulus dia dengan menghadirkan guru yang langsung kita datangkan dari Madinah. Khusus untuk mengajar Al-Quran 30 juz itu. Di samping itu kita juga bekerja sama dengan LPMQ, lembaga negara yang concern di dalam pengawalan Al-Quran, baik dari penulisannya sampai kepada mereka para penghafal Al-Quran. Jadi diuji oleh mereka. Jadi nggak cuma sekolah, nggak cuma sekolah, negara pun memberikan, negara pun hadir, ya memberikan sertifikasi, menilai kita betul apa enggak program tahfidz kita itu. Bener kan ada sekolahnya nih. Iya. Baliknya ke sana nanti. Betul. Dan itu independen, ya, dan itu artinya kan independen, objektif. Jadi bukan klien kita, tapi negara yang hadir di situ membuktikan kualitas dari hafalan anak-anak kita. Langsung negara malah. Langsung negara. Dalam hal ini LPMQ. Yang kedua, ya, kayaknya tahfidz. IC-nya itu internasional kurikulum. Internasional kurikulum. Iya. Jadi banyak sekolah nih yang pakai istilah-istilah internasional kurikulum. Nah, kalau itu. Al Andalus gimana sana? Nah, jadi internasional kurikulum itu atau sekolah internasional itu ada banyak standarnya ya. Yang diakui oleh negara kita, yang diakui standar dari Kemendikdasmen, sekarang Kemendikdasmen ya karena ada bisa. Kalau dulu Kemendikbud itu adalah yang memiliki hubungan kerjasama dengan salah satu sekolah di luar. Nah itu MOU kerjasama, dan kemudian minimalnya tentunya sudah akreditasi A. Nah kemudian kalau di kami juga memiliki akreditasi dari luar negeri, institusi pendidikan internasional. Dalam hal ini kami punya akreditasi dari Universitas Islam Madinah, artinya kurikulum kami dan
SKL daripada lulusan kami itu sudah terstandar dengan Jadi yang sekolah di Al-Andalus lulus itu bisa ke Madinah dan iya bisa ke Madinah dan Saudi. Itu kalau yang dari UIN. Yang kedua, kita juga dapat akreditasi dari Universitas Al-Azhar, universitas Islam tertua di dunia. Nah, itu kita juga ijazah kita, kalau anak kita mau ke Al-Azhar itu nggak perlu tes lagi, sudah langsung masuk. Oh, jadi segampang itu kalau di Al-Andalus masuk ke Al-Azhar? Iya, Langsung masuk aja? iya, tapi gampang, tapi kan ada proses sebelumnya. Ya, tapi Iya. proses itu udah diajari kan? Oh iya tuh, Pada saat sekolah, tentu, kan? tentu, iya. Dan kita juga sudah punya program-program kerjasama dengan beberapa university seperti Sabahatin Zaim, universitas tertua di Turki Utsmani, di Turki sekarang. Iya, universitas yang paling pertama dibangun oleh Turki Utsmani itu Sabahatin Zaim. Nah, kita juga punya kerjasama. Anak kita kalau hafid 30 juz dan mereka bisa tes dan lulus tes 100% beasiswa. Nah itu, dan beberapa universitas lain di Turki, di Yordan, dan di Sudan. Jadi udah go internasional. Alhamdulillah juga banyak di sana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah kemudian E-nya entrepreneurship. Jadi anak-anak kita juga diajarkan kemandirian, entrepreneurship, lebih-lebih daripada mental, kemudian mindset dan soft skillnya. Jadi memang dilengkapi Iya. seorang santri belajar Andalus ya. Iya. Itu nggak cuma dia belajar agama tapi juga belajar tentang kemampuan berwirausaha. Iya, Oh. alhamdulillah. Balik ke Bang Kevin. Siap, Iya silakan. siap. Pegang dong mic-nya. Anak Afwan. Bang Kevin, ini selaku reviewer sekolah Nomor 1, nomor 1 di dunia. Bekasi. Dunia, kasih dunia. Bekasi benar. Beda, Bekasi planet sendiri. benar. Nggak salah. Dia pasti akan banyak permintaan-permintaan dari orang tua Iya. atau pertanyaan-pertanyaan orang tua. Betul. 5 top 10, 5 top, 5 pertanyaan terbanyak dari orang tua dipertanyakan ke tim mau jadi apa tuh apa aja biasanya? Bang, info pondok yang dekat rumah saya dong. Nama sayanya di mana? Makanya itu dia. Saya juga nggak tahu rumah anda siapa sih nggak tahu. Pertanyaannya serendam itu, Ustaz. Yang kedua, pondok pesantren yang bagus, hafalan Qurannya oke, tapi murah. Dalam dong. Murah ini berapa? Murah ini berapa? Ferguson, nggak tahu kan. Jadi yang itu kan jawab tuh Bang Ilham Radang. Jadi kayak ya gimana jawabnya gimana ya? Murah dong. Itu yang kedua. 3. Yang ketiga, ini baru-baru sekarang ini sih, baru-baru sekarang ini pertanyaannya. Pondoknya aman dari bullying, ngesok-ngesoknya gitu. Apa tuh? Ada, Tadi dulu apaan sih tuh? ada gaya jalan khusus gitu. Nih pondok ini gitu, kagak ngantri-ngantri. Sekarang itu gitu sih Bang, sekarang banyak kayak gitu. Selebihnya bisa baca di komen-komen mau jadi apa. Jadi artinya, tadi lu kan baru 3 kan, 2 lagi Ini 2 lagi di komen mau jadi apa, itu silakan lihat sendiri aja. Berarti artinya pertanyaan saya selanjutnya. Anda sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah berarti orang tua itu Ya, memilih sekolah itu dengan 3 poin tadi dong. iya, Jarak, betul. biaya, Iya. sama Keamanan, safety. berarti. Betul. Duanya lagi ada di komen. Ada lagi di komen. Udah follow belum gitu dong? Ada di komen. Follow dulu baru bisa lihat komen. Gitu. Jadi kalau misalnya orang kan kalau pesantren itu kebanyakan mondok. Betul. Kenapa dia harus nyari yang dekat sama rumah? Kemungkinan anak untuk di bulan pertama ada nggak betah ya Sat ya? Minta pulang, dijenguk, kirim uang, sakit. Ini semua nih jarak pertimbangannya. Terus ada beberapa bahkan Ustadz yang Ustadz besar gitu Masya Allah, telepon malam-malam, pagi-pagi kadang telepon, Vin, menurut antum pondok ini apa pondok ini? Ustadz mau masukin anak yang mana? Anak-anak yang laki-laki. Di sini aja Ustadz, ini. Ini jauh. Itu pertimbangannya jarak Pak. Tapi kan Jarak yang pertama. Iya, jemput kan pakai usaha. Ntar tunggu anak lo gede deh, lo tahu rasanya gimana. Bahkan sini adalah jarak itu pertimbangan. Meskipun dia boarding dan tiap hari ke sana, tapi once jemput ke sana itu tuh pertimbangan. Bukan jadi pertimbangan utama, tapi salah satunya yang dipertimbangkan. Salah satunya dipertimbangkan. Iya, jarak. Yang kedua biaya tadi. Nah,
Sekolah ini kan target marketnya anak-anak, target bayarnya orang tua. Target marketnya anak-anak, target bayarnya adalah orang tua. Orang tua ini sadar dia mau ini, tapi saya belum mampu biayanya. Jadi kadang-kadang ada hambatan di situ. Makanya tiap pondok biasanya ada program bisa dicicil, gitu ya. Kemudian atau ada program-program beasiswa. Celaka 12-nya adalah ini nggak celaka 12, nggak tahu itu peribahasa. Celaka 12-nya adalah orang tua bilang dia nggak mampu, padahal dia nggak mau ngeluarin biaya lebih untuk pendidikan anaknya, Pak Ilham. Padahal mampu aslinya. Padahal mampu. Masa mobil Lexus tidak mampu? Ada. Jadi kadang-kadang pendidikan itu bukan prioritas. Nah ini bahaya ini. Nah, itu bahaya. Bahaya. Jadi dibilang, oh mahal semua sekolah, cari yang murah aja deh. Karena duitnya buat kepentingan yang lain, padahal harusnya investasinya di anak-anaknya kan gitu, Pak Ilham. Gitu sih. Padahal sesungguhnya anak itu investasi dia. Betul. Ya, investasi jarak dekat, jangka pendek, yang di dunia, apalagi untuk jangka panjang, untuk akhirat ya. Betul. Tapi ada juga beberapa saat yang Anda lihat bahkan betul-betul kerja keras supaya anaknya dapat pendidikan terbaik. Iya, Masya Allah. Banyak juga kayak gitu, Ham. Jadi beberapa sekolah yang uang masuknya udah puluhan juta, kita bicara ini range 50 sampai 100 juta ya, boarding school. Ada orang tua yang benar-benar average aja gitu, yang rata-rata biasa gitu, Ham. Tapi dia kerja keras benar-benar buat bayar anaknya sekolah, itu yang juara. Nah, anomalinya juga pasti sebaliknya ada. Ada orang yang mampu, Malah tapi nggak mau, udahlah yang biasa-biasa aja lah. Yang ini aja lah, ada yang gitu juga. Gitu. oke, Ustaz. Berarti ini kan ini salah satu fenomena, ditambah juga tadi adanya Pudapi yang menyaring banyak sekolah. Artinya kan sekolah pesantren itu juga bertumbuh kan Ustaz ya? Iya. Orang tua juga dengan semakin banyaknya pilihan makin bingung kan Iya. sekolah yang ada. Iya. Tips buat orang tua, nah ini kita balik ke masalah tema kita, tips buat orang tua ini gimana Ustaz untuk memilih? Karena tadi Pak Kevin juga bilang orang tuanya maunya di sini, Ya. tapi nggak mampu. Iya. Atau mampu di sini tapi mau tempat lain. Itu Iya. gimana kalau dari kacamata Ustaz? Kalau dari saya banyak sih ya kriteria untuk menilai sebuah lembaga pendidikan itu baik atau enggak gitu. Tapi yang paling penting kaitan dengan pertanyaan antum itu ada dua yang harus paling menjadi pertimbangan. Ya, yang pertama adalah track record dari sekolah itu. Oke. Lihat kan kita masukin anak ke sekolah, ke pesantren itu ini menjadi seperti apa gitu kan. Nah, kira-kira mampu nggak sekolah itu menjadikan anak kita gitu kan seperti yang diharapkan. Nah, paling mudah cara mengukurnya adalah lihat alumninya. Lihat alumninya, berhasil nggak dia gitu, seperti mana alumninya, ada di mana, kiprahnya seperti apa, jadi outcome-nya itu seperti apa, output dan outcome-nya ya. Kalau output mungkin masih agak susah dinilai, tapi kalau outcome insya Allah lebih mudah lagi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang paling disesuaikan dengan kita ini mau kemana, arah kita menyekolahkan anak itu harapannya mau seperti apa. Karena sekarang pesantren itu banyak warnanya seperti tadi. Ada yang cuman fokus di pendidikan agama, pendidikan umum ada tapi hanya sekedar, mohon maaf, misalnya formalitas supaya tetap dapat ijazah dari negara. Ada yang kemudian dia fokusnya sebaliknya, dia fokusnya ke umum, dia targetnya PTN, anak mau jadi dokter, mau jadi apa gitu, karena Islam juga butuh gitu kan ke sana begitu, sehingga pendidikan agama yang penting basic tauhid, fikih misalnya seperti itu yang dia berikan begitu, tidak mendalam seperti yang tadi yang pertama, atau yang mencoba memix di antara keduanya, dia ilmu agamanya juga diajarkan kenceng gitu kan, ilmu umumnya juga ada gitu, sehingga balancing di situ terjadi. Itu kembali lagi kepada kita, anak kita mau dijadikan seperti apa harapan kita, sehingga pilihlah yang sesuai dengan harapan. Oke, jadi ada dua tadi saat Yang paling penting itu ya. Tapi kalau untuk sekolah baru, kan belum ada alumninya, Sob. Ketika baru, kan juga banyak nih. Ya. Sekolah pesantren baru, angkatan pertama, angkatan Ya, kedua, ya. kan belum sampai ada yang lulus kan? Iya. Gimana, Sob? Nah, kalau yang baru tadi yang pertama, lihat kurikulumnya. Dia menggambarkan ke harapan kita, ya kan? Menggambarkan harapan kita, mengcover harapan kita, itu satu. Yang kedua, kalau sekolah baru, lihat tenaga pengajarnya. Nah, lihat SDM-nya, karena bagaimanapun kurikulum bagus, tapi SDM nggak memadai, nggak jadi juga. Ada pepatah Arab mengatakan al-ina bima fihi yamdhah, bahwa botol itu
ceret itu hanya akan mengeluarkan isinya. Ya. Ketika isinya air putih, kita tuangkan. Jangan harap ketika ngucur dia susu yang keluar, nggak bakal ya air putih. Begitu mau diperes, mau di gimana, dibolak-balik juga tetap aja air putih yang keluar gitu. Nah, itu SDM tuh begitu. Kurikulumnya bagus, tapi yang mendelivernya Ya. gitu kan, dan seterusnya. Ya karena kan itu dengan adanya sekolah atau pesantren baru ini kan biasanya yang mereka lakukan adalah memberikan promo harga kan. Yang mana akan menjadi pertimbangan orang tua mau menyekolahkan anaknya sekolahnya bagus, pesantren, ada promosi biaya kan sudah tidak, tapi belum ada alumni, Iya. belum ada apa namanya track record outcome-nya tadi. Betul. Berarti acuannya berarti di kurikulum. Di kurikulum. Tambahan Kurikulum boleh, plus Ustaz? SDM. Tambahan Silakan. Ustaz, tambahan Boleh, Ustaz tadi. sangat-sangat boleh. Tadi kan saya sudah sampaikan dua. Saya tambahkan satu. Untuk memilih sekolah, orang tua perlu screening atau memperhatikan bagaimana cara guru berkomunikasi pada orang tuanya. Ih, gimana gini? Enggak. Jangan kayak gitu. Gue selalu penting itu. Jadi, anak ini kan yang dititipin nanti sama gurunya satu ya. Iya. Di pesantren 3 tahun, 6 tahun. Kalau dari awal sama orang tua ngomongnya udah judes, udah jutek, nggak peduli sama keinginan orang tua, maka ya kalau sama orang tua ngomong gitu, apalagi sama anaknya gitu. Kayak Ini gitu. juga penting ya buat orang tua kalau misalnya datang ke sekolah dilayani dengan baik apa tidak Iya. komunikasinya gitu. Iya, iya. Itu sebenarnya penjabaran dari yang nomor 2 tadi. Gitu. Kualitas SDM itu tadi. Iya, betul. Termasuk dalam kualitas komunikasi. Iya, jadi gimana cara gurunya nyambut orang tuanya. Juga bukan berarti gurunya harus nunduk-nunduk ya, satu bukan gitu. Silakan Pak, enggak gitu juga, enggak gitu juga. Nyembah ya. Enggak lempar jeruk juga. Melayani bapak ibu ketika datang dengan baik, dijamu dengan baik, dikasih pertanyaan-pertanyaan yang normatif lah pertanyaannya. Menjawab justru. Kan nanya lagi, bapak butuhnya anak seperti apa gitu. Bapak butuhnya program seperti Program apa? seperti apa? Anak seperti apa? Belum makan siang.